Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-9 chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang Masayuki yang akan menyelidiki tentang bisnis budak ilegal. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, parti pahlawan Masayuki telah mendapatkan suatu tugas dari Ketua Asosiasi Kebebasan, yaitu Yuki Kagurazaka. Dan tugas yang diberikan oleh Yuki adalah untuk melakukan penyelidikan tentang perdagangan budak ilegal yang ada di kerajaan Balakia. Dan alasan Yuki memilih Masayuki dan juga partinya adalah karena Masayuki adalah seorang pahlawan terkenal. Dan para pedagang budak Balakia pasti akan sangat tertarik dengan Masayuki. Dan juga tidak ada petualang yang lainnya yang akan bisa menangani para pedagang budak yang ada di kerajaan Balakia, karena organisasi itu cukup besar. Dan akhirnya Masayuki dan semua anggota partinya setuju untuk melakukan misi ini. Lalu setelah itu, mereka pun langsung pergi menuju ke kerajaan Balakia. Dan setelah mereka semua sampai di sana, mereka pun langsung melakukan penyelidikan. Dan tempat pertama yang akan mereka selidiki adalah sebuah pesta yang diadakan oleh salah satu bangsawan tingkat tinggi yang ada di kerajaan Balakia. Dan di pesta itu juga akan diadakan acara lelang para budak. Sehingga Masayuki dan juga kelompoknya memutuskan untuk melakukan penyelidikan di dalam pesta itu. Dan setelah Masayuki dan juga kelompoknya masuk ke dalam pesta, tiba-tiba saja Masayuki langsung pamit untuk pergi ke toilet sambil memikirkan sesuatu. Dan di sini Masayuki berpikir bahwa dia sangat lelah dan tidak mau melakukan tugas-tugas berbahaya. Dan di dalam pikirannya, Masayuki sangat berharap jika masalah ini cepat selesai agar dia bisa langsung pulang. Dan saat Masayuki berjalan menuju ke toilet, dia pun lalu mendengar sebuah pembicaraan dari dalam ruangan rahasia. Lalu Masayuki pun lalu mengintip ke dalam ruangan itu. Dan ternyata di sana, Masayuki melihat ada dua orang yang sedang berbincang. Dan ternyata Masayuki mengenali kedua orang itu, karena kedua orang itu adalah orang yang menyambutnya saat dia datang ke kerajaan Balakia. Dan kedua orang itu adalah bangsawan Conbriefer dan juga Marquis Gosel. Dan di sini sebenarnya Masayuki tidak punya niat untuk menguping. Tetapi Masayuki sedikit curiga karena Conbriefer sedang berbicara dengan Marquis Gosel secara sembunyi-sembunyi. Dan akhirnya Masayuki pun memutuskan untuk menguping. Dan di sini Masayuki mendengar jika Conbriefer dan Marquis Gosel telah berencana untuk menyingkirkan dirinya dan juga partinya, karena mereka takut bahwa Masayuki akan mengganggu bisnis budak mereka. Tetapi saat Masayuki masih menguping, ternyata Masayuki tidak sengaja menyebabkan suara. Dan karena hal itulah, akhirnya kedua orang itu tahu jika ada seseorang yang telah menguping. Dan mereka melihat, ternyata orang itu adalah Masayuki. Sedangkan Masayuki yang sudah ketahuan, dia pun langsung mencoba untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya Marquis Gosel langsung membunuh Conbriefer menggunakan pisaunya. Dan Gosel berencana untuk membuat Masayuki menjadi dalang dari pembunuhan bangsawan, agar Masayuki tidak membocorkan rahasia mereka. Lalu setelah itu, Gosel pun langsung memanggil para penjaga dan menyuruh para penjaga untuk menangkap Masayuki, karena Masayuki sudah membunuh Conbriefer.
Tetapi untungnya Jinrai yang mendengar suara keributan, dia pun dengan cepat langsung datang ke tempat Masayuki. Dan Jinrai yang melihat Masayuki sudah dikepung oleh para penjaga, dia pun tidak tinggal diam. Dan Jinrai bilang kepada para penjaga bahwa mereka terlalu lemah untuk melawan Masayuki. Dan sebagai gantinya, maka dialah yang akan menghadapi mereka semua. Dan setelah itu, Jinrai pun dengan tawa jahatnya langsung mengalahkan para penjaga itu dengan sangat mudah. Sedangkan Gosel yang melihat hal itu, dia pun dengan marah langsung melihat ke arah Masayuki dengan tatapan yang dipenuhi kebencian. Tetapi Masayuki dengan santai lalu bilang kepada Gosel bahwa Gosel sudah kalah dan sebaiknya Gosel menyerah karena semua penjaganya sudah dikalahkan oleh Jinrai. Tetapi Gosel lalu bilang kepada Masayuki bahwa siapapun orang yang melihat pembantaian ini, pasti mereka akan memihak kepada dirinya dan bukan kepada Masayuki. Dan Masayuki yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menyadari jika yang dikatakan oleh Gosel memang ada benarnya. Dan Masayuki juga mulai mendengar banyak suara orang yang akan datang ke tempat ini. Dan jika orang-orang itu melihat kejadian ini, mereka pasti akan mengira jika Masayuki lah yang telah melakukan pembantaian kepada bangsawan. Dan hal ini adalah hal yang sangat buruk. Tetapi di sini, Masayuki tidak terlalu cemas karena dia tahu bahwa dia memiliki skill unik, yaitu Chosen One. Dan semua orang pasti akan berpikir positif kepada dirinya, walaupun yang dia lakukan adalah hal yang negatif. Dan semua orang pasti akan berpihak kepadanya. Dan benar saja, saat semua orang sudah berkumpul dan melihat semua kejadian itu, mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Masayuki telah melakukan kesalahan. Dan mereka semua malah berpihak kepada Masayuki. Dan untungnya juga saat itu, ternyata Conbriever masih hidup setelah ditusuk oleh Gosel. Lalu Jiu yang ada di sana, dia pun langsung menyembuhkan Conbriever. Karena Conbriever adalah saksi penting yang berhubungan dengan kejadian ini. Lalu setelah itu, Jinrai pun bilang kepada Gosel bahwa dia harusnya bersyukur karena Masayuki adalah orang yang baik. Dan jika Gosel ingin menyerah dan mengakui semua kesalahannya dalam penjualan budak, maka hal ini hanya akan berakhir dengan Gosel yang akan dihukum. Tetapi jika Gosel masih bersikeras tidak mau mengakuinya, maka dia dapat memastikan bahwa Gosel akan dilenyapkan oleh Masayuki. Gosel yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat ketakutan, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk menyerah. Lalu Gosel dan juga Conbriever akhirnya mengakui semua kesalahannya. Dan pengakuan ini juga disaksikan langsung oleh Raja Balakia. Dan setelah kejadian ini, akhirnya kerajaan Balakia melakukan penyelidikan besar-besaran tentang perdagangan budak yang telah dilakukan oleh dua bangsawan. Dan dari hasil penyelidikan itu, ternyata ditemukan bahwa Marquis Gosel dan juga Conbriever, mereka telah terlibat dengan organisasi penjualan budak ilegal, yaitu organisasi Ortus. Dan organisasi ini adalah organisasi terburuk yang ada di bangsa-bangsa barat. Dan ternyata pusat dari organisasi ini adalah kerajaan Balakia. Dan hal itu membuat Raja Balakia menjadi sangat frustasi. Lalu setelah itu, Raja Balakia memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Asosiasi Kebebasan. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat besar. Dan kerajaan Balakia sendiri tidak akan sanggup menangani semua masalah ini. Dan setelah itu, banyak para petualang yang dikirim oleh Asosiasi Kebebasan untuk membersihkan organisasi Ortus dengan bantuan para pasukan dari kerajaan Balakia. Dan jumlah mereka saat ini sekitar 2.000 orang dan dipimpin oleh Masayuki. Dan karena pasukan ini dipimpin oleh Masayuki, akhirnya semua pasukan ini mendapatkan efek skill anugerah pahlawan dari Masayuki. Dan hal ini membuat mereka menjadi lebih kuat dari biasanya.
Dan singkatnya, terjadilah pertempuran antara Masayuki dan pasukannya melawan pasukan dari organisasi Ortus. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh Masayuki dan semua pasukannya. Dan akhirnya organisasi Ortus berhasil dilenyapkan. Dan setelah Ortus berhasil dilenyapkan, akhirnya para budak berhasil dibebaskan. Tetapi ternyata timbul masalah yang lain. Karena di antara para budak, ada juga budak yang berasal dari ras elf, yang berasal dari hutan Jura. Dan pihak kerajaan Balakia yang mengetahui hal ini, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Karena mereka tahu bahwa hutan Jura adalah wilayah kekuasaan dari Demon Lord Rimuru. Dan Raja Balakia sangat khawatir jika para elf itu mengadu kepada Demon Lord Rimuru, maka mereka pasti akan dihancurkan. Dan juga Raja Balakia sangat tahu bahwa kekacauan dan juga penderitaan yang dialami oleh kerajaan Farmes saat ini, semua itu disebabkan karena kerajaan Farmes pernah berurusan dengan Demon Lord Rimuru. Dan Raja Balakia sangat takut dengan hal itu. Lalu Raja Balakia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada pahlawan Masayuki. Dan Masayuki yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kasihan kepada Raja Balakia. Dan akhirnya Masayuki setuju untuk membantunya. Lalu Masayuki bilang kepada Raja Balakia bahwa merekalah yang akan mengembalikan semua budak elf itu kembali ke hutan Jura dan akan menghadap kepada Demon Lord Rimuru. Dan ternyata berita tentang keberangkatan Masayuki menuju ke negara Tempest, ternyata berita itu langsung menyebar ke seluruh bangsa-bangsa barat dengan sangat cepat. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun langsung mengira jika Masayuki datang ke Tempest karena dia ingin mengalahkan Demon Lord Rimuru. Dan selama perjalanan itu, Masayuki dan juga partinya mulai membahas tentang Rimuru. Dan di sini Jinrai dan juga teman Masayuki yang lainnya sedikit meremehkan Rimuru. Bahkan Jinrai bilang kepada Masayuki bahwa dengan skill unik milik Masayuki, yaitu skill Chosen One, maka mereka semua akan dapat mengalahkan para Demon Lord. Tetapi Bonnie lalu memperingatkan Masayuki bahwa Demon Lord Rimuru adalah orang yang bisa bertarung imbang melawan paladin terkuat dari gereja barat, yaitu Hinata Sakaguchi. Dan karena hal itulah, mereka harus waspada kepada Rimuru. Dan di sini mereka tidak tahu fakta sebenarnya, bahwa Hinata itu sudah kalah dari Rimuru. Dan Masayuki yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk waspada kepada Rimuru. Karena menurutnya, Rimuru ini adalah seorang Demon Lord yang sangat berbahaya. Lalu Bonnie memberitahu Masayuki bahwa Rimuru itu adalah seorang Demon Lord yang sangat ingin berteman dengan manusia. Jadi mereka tidak boleh menyerang Rimuru terlebih dahulu. Tetapi Jinrai dan juga Jiu, mereka malah terus menghina Rimuru. Dan mereka bilang bahwa Rimuru itu akan memohon ampun kepada Masayuki. Dan Rimuru pastilah orang yang jahat. Lalu Masayuki bilang kepada mereka semua bahwa dia percaya jika mereka semua menyatukan kekuatan, maka mereka pasti bisa mengalahkan para Demon Lord. Tetapi untuk saat ini, mereka harus bertindak dengan hati-hati dan tidak boleh memulai pertempuran terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka pun langsung menuju ke negara Tempest dengan penuh rasa percaya diri. Di sisi lainnya, saat ini para tamu undangan dari berbagai kerajaan sudah mulai berdatangan ke kerajaan Tempest. Dan Rimuru saat ini sedang sangat sibuk menyambut mereka semua. Dan Rimuru juga tahu bahwa sudah ada beberapa tamu yang sudah datang seminggu yang lalu, karena mereka ingin menikmati semua fasilitas yang ada di Tempest. Bahkan bukan hanya tamu undangan saja yang datang ke negara Tempest. Para pedagang pun mulai berdatangan untuk melihat festival yang akan segera diadakan. Tetapi untungnya, dengan kemampuan Mayor Mels, akhirnya negara Tempest mampu menampung banyak pendatang dengan sangat baik. Dan untuk saat ini, semuanya telah berjalan dengan sangat lancar.
Dan saat ini Rimuru sudah memakai pakaian formal dalam wujud manusianya untuk menyambut para tamu. Dan Rimuru ditemani oleh beberapa anggota eksekutif. Lalu tidak lama, datanglah tamu dari kerajaan Blue Moon. Dan tamu itu adalah Raja Blue Moon dan juga Ratu dari Blue Moon. Dan Rimuru melihat bahwa Ratu Kerajaan Blue Moon adalah wanita yang sangat cantik dan juga masih sangat muda. Dan Rimuru melihat bahwa mereka berdua ini terlihat bukan seperti pasangan. Lalu setelah itu, Rimuru juga melihat bahwa Raja Blue Moon juga ditemani oleh kerabatnya. Dan kerabatnya itu adalah bangsawan dari Kerajaan Farmes, yaitu Marquis Muller dan juga Count Herman. Dan mereka berdua ini telah membantu Rimuru dalam rencana kudeta Farmes. Lalu Rimuru langsung bilang kepada mereka berdua bahwa Rimuru sangat berterima kasih dengan bantuan yang mereka berikan. Bahkan Rimuru juga berterima kasih kepada Raja Blue Moon karena berkat bantuan dari Kerajaan Blue Moon yang telah menyebarkan berita positif tentang Kerajaan Tempest, akhirnya Kerajaan Tempest mengalami peningkatan pengunjung, dan banyak manusia akhirnya bisa menerima para monster dan saling terhubung. Tetapi Raja Blue Moon lalu bilang kepada Rimuru bahwa dia hanya melakukan sesuai dengan perjanjian antara Kerajaan Blue Moon dan juga Kerajaan Tempest, dan Rimuru tidak perlu berterima kasih kepadanya. Dan Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menyadari jika Raja Blue Moon ini, walaupun dia memiliki penampilan yang buruk, tetapi dia adalah seorang raja yang sangat berpengalaman. Setelah itu, Raja Blue Moon pun bilang kepada Rimuru bahwa dia tidak pernah menyangka jika Rimuru akan menjadi salah satu dari Demon Lord. Dan Raja Blue Moon juga meminta maaf kepada Rimuru karena salah satu bangsawannya, yaitu Viscount Kazak, telah membuat banyak masalah kepada Rimuru. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Raja Blue Moon langsung membuka pembahasan utama. Raja Blue Moon bilang kepada Rimuru bahwa dia telah mendengar dari Vius jika Rimuru berencana untuk menjadikan Kerajaan Blue Moon menjadi pusat logistik. Tetapi Rimuru lalu menjawab bahwa untuk membahas masalah ini, maka mereka harus membahasnya dengan semua negara yang terlibat. Karena Kerajaan Tempest telah bersekutu dengan beberapa kerajaan yang lain. Dan untuk membahas masalah ini, maka mereka harus mengadakan suatu pertemuan yang akan dihadiri oleh para pemimpin dari kerajaan-kerajaan yang lain. Dan Rimuru juga bilang kepada Raja Blue Moon bahwa dia akan mengadakan pertemuan setelah festival. Dan di sini Rimuru melihat bahwa Raja Blue Moon dan juga ratunya terlihat sangat antusias. Bahkan Ratu Blue Moon tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Dan setelah Raja Blue Moon dan juga rombongannya pergi, akhirnya datanglah tamu berikutnya. Dan kali ini tamu yang datang adalah raja dari kerajaan Dwargon, yaitu Raja Gazel, dengan ditemani dengan rombongannya. Lalu setelah itu, Gazel pun bilang kepada Rimuru bahwa dia telah mendengar sebuah informasi yang mengatakan jika pertarungan Rimuru melawan Hinata berakhir imbang. Tetapi Gazel lalu bertanya kepada Rimuru, apakah informasi itu adalah kebohongan? Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengetahui bahwa Gazel ini pasti sudah tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Dan Rimuru pun lalu memberitahu Gazel bahwa memang benar informasi itu sengaja dibuat seperti itu. Dan dalam pertarungan itu, memang benar dialah yang telah menang melawan Hinata. Gazel yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa hal itu sangatlah luar biasa. Dan Gazel mengakui jika sebenarnya Hinata itu lebih kuat dari dirinya. Tetapi ternyata Rimuru bisa menang melawan Hinata. Lalu Rimuru memberitahu Gazel bahwa Hinata itu lebih kuat dari Demon Lord Clayman. Dan Rimuru bilang kepada Gazel bahwa dia sangat yakin jika alasannya bisa menang melawan Hinata bukanlah karena ilmu pedangnya,
tetapi karena skill miliknya. Bahkan ilmu pedangnya saat ini masih belum bisa menandingi ilmu pedang Hakuro. Dan di sini Rimuru lalu berpikir bahwa jika saja bukan karena Raphael, pasti dia sudah kalah melawan Hinata. Walaupun sebenarnya Raphael juga adalah salah satu dari skill miliknya. Tetapi Gazelle langsung membantah hal itu, dan Gazelle bilang kepada Rimuru bahwa skill milik Rimuru adalah bagian dari dirinya. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Gazelle pun langsung menatap tajam ke arah Rimuru. Tetapi Raphael langsung melaporkan kepada Rimuru bahwa Raja Gazelle telah mencoba untuk membaca pikiran dari Rimuru menggunakan skill unik miliknya, yaitu Diktator. Dan Rimuru langsung meminta Raphael untuk menghentikan skill Diktator. Dan di sini Rimuru berpikir bahwa memang benar dia sering merasakan jika Gazelle ini telah membaca pikirannya, bahkan sejak pertama kali mereka bertemu. Tetapi sayangnya saat itu dia tidak tahu jika Gazelle memiliki skill unik Diktator yang bisa membaca pikiran orang lain. Dan Rimuru sangat bersyukur bahwa skill Pendeta Agung telah berevolusi menjadi Raphael yang lebih berguna, sehingga hal ini bisa dicegah. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung melihat ke arah Raja Gazelle. Dan Raja Gazelle pun akhirnya menyadari jika skill Diktator miliknya telah diketahui oleh Rimuru. Dan Gazelle pun hanya bisa tertawa dan bilang kepada Rimuru bahwa dia tidak menyangka jika Rimuru tahu tentang skill unik miliknya. Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu melihat jika Gazelle saat ini terlihat sangat kesal karena skill unik miliknya telah berhasil dihentikan oleh dirinya. Tetapi Rimuru memutuskan untuk tidak membahas topik ini. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung menceritakan kepada Gazelle apa yang sebenarnya terjadi antara Kerajaan Tempest dan juga Gereja Barat. Dan Gazelle yang mendengar cerita itu, dia pun akhirnya tahu jika dalang sebenarnya dari pertempuran Rimuru melawan Hinata ternyata adalah Seven Days Clergy. Tetapi di sini Rimuru tidak menceritakan tentang identitas Ruminas kepada Gazelle. Dan Rimuru hanya menceritakan tentang Gereja Barat dan juga Kerajaan Ruberion. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Setelah rombongan Gazelle pergi, akhirnya tibalah tamu yang lain. Dan tamu kali ini adalah tamu dari Kerajaan Farmes atau Farmenas. Dan yang datang kali ini adalah Raja Farmenas, yaitu Yom Farmenas, dan juga istrinya, yaitu Miuran Farmenas. Dan mereka ditemani oleh rombongan mereka. Sedikit informasi, Kerajaan Farmenas dulunya adalah Kerajaan Farmes sebelum dijatuhkan oleh Rimuru. Dan Rimuru lalu menjadikan Yom sebagai raja dari Farmes. Dan setelah itu, Yom pun lalu mengganti nama kerajaannya menjadi Kerajaan Farmenas. Dan nama Yom pun akhirnya berubah menjadi Yom Farmenas. Dan setelah Yom bertemu dengan Rimuru, dia pun langsung berlutut di hadapan Rimuru. Dan Yom bilang kepada Rimuru bahwa dia saat ini telah menjadi seorang raja dari Kerajaan Farmenas sesuai perintah dari Rimuru. Dan Yom juga bilang kepada Rimuru bahwa dia berjanji akan melayani Rimuru sebagai seorang raja, dan dia akan selalu mendukung ambisi dari Rimuru sebagai tuannya. Lalu setelah itu, Miuran juga langsung berlutut di hadapan Rimuru, dan dia bilang kepada Rimuru bahwa dia sangat meminta maaf kepada Rimuru karena sudah datang terlambat. Dan Miuran juga memberitahu Rimuru bahwa dia saat ini sudah menjadi seorang ratu, dan saat ini namanya adalah Miuran Farmenas. Dan di sini Rimuru pun lalu melihat bahwa Miuran ini terlihat seperti seorang ratu yang sangat elegan, dengan kecantikan yang melebihi para wanita bangsawan yang lainnya. Dan Rimuru juga merasa jika Miuran ini terlihat sudah terbiasa bersikap seperti seorang bangsawan. Lalu Miuran memberitahu Rimuru bahwa saat dulu dia menjadi bawahan dari Clayman,
dia telah diajarkan sopan santun oleh Clayman. Karena Clayman sendiri, walaupun dia adalah seorang Demon Lord, tetapi Clayman adalah orang yang sangat sopan. Karena Clayman sangat berminat kepada bangsawan. Bahkan Clayman memiliki hobi-hobi mahal seperti layaknya seorang bangsawan, seperti mengumpulkan karya seni berkualitas tinggi dan juga menghiasi istananya dengan hiasan yang sangat indah. Bahkan Clayman juga memberikan didikan kepada semua anak buahnya untuk bersikap sopan. Dan itulah alasan kenapa Miyuran sudah terbiasa dengan bersikap sopan layaknya seorang bangsawan. Dan Miyuran juga memberitahu Rimuru bahwa di kerajaan Farmenas saat ini banyak sekali terjadi pertengkaran antar bangsawan untuk mengumpulkan kekuatan. Tapi untungnya semua masalah itu selesai dengan bantuan dari Razen. Dan Miyuran juga memberitahu Rimuru bahwa mantan Raja Edomaris, dia juga memutuskan untuk menjadi penasihat dari Raja Yom Farmenas. Dan dia akan sangat membantu Yom dalam menjalankan pemerintahannya. Karena Edomaris sendiri memiliki banyak pengalaman di bidang politik. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Rimuru melihat Grusius, dan Rimuru bilang kepada Grusius bahwa dia telah mendengar jika Grusius telah menjadi komandan kesatria dari kerajaan Farmenas. Dan Grusius lalu memberitahu Rimuru bahwa sebenarnya dia tidak mau melakukannya, tetapi karena dia dipaksa oleh Yom, akhirnya dia setuju untuk menjadi komandan kesatria. Dan akhirnya terjadilah keributan kecil antara Yom dan juga Grusius. Tetapi tiba-tiba ada seorang anak kecil dari rombongan Yom. Dan anak itu lalu bilang kepada mereka bahwa tindakan mereka berdua adalah tindakan yang sangat tidak sopan kepada Rimuru. Dan ternyata anak itu adalah Edgar. Dan Edgar adalah anak dari Edomaris. Dan Rimuru melihat bahwa walaupun Edgar ini masih berumur 10 tahun, tetapi dia terlihat seperti sangat berpengalaman. Bahkan Yom dan juga Grusius terlihat sangat menghormati Edgar karena kemampuannya. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung bilang kepada Yom bahwa karena Yom telah menepati janjinya untuk menjadi raja dari kerajaan Farmes, maka dia akan memberikan Yom sebuah hadiah. Dan hadiah itu tertulis di dalam sebuah gulungan sertifikat. Dan Rimuru langsung menyerahkan sertifikat kepada Yom. Tetapi karena Yom tidak bisa membaca, maka Yom meminta Edgar untuk membacakan dengan keras agar semua orang bisa mendengarnya. Dan saat Edgar melihat sertifikat itu, dia pun menjadi sangat terguncang karena dia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Dan Edgar bilang kepada Yom bahwa di dalam sertifikat itu, Rimuru telah menyatakan jika Rimuru akan melunaskan semua hutang denda dari kerajaan Farmes sebelumnya. Dan Rimuru lalu bilang kepada Yom bahwa saat ini Yom telah menjadi seorang raja yang sah dari kerajaan Farmes atau Farmenas. Jadi Yom tidak perlu lagi melunasi hutang kerajaan Farmes kepada dirinya. Dan Rimuru juga memberitahu Yom bahwa sebenarnya dirinya telah menerima 1.500 koin stellar dari Raja Edomaris. Dan jumlah denda 10.000 koin stellar adalah denda yang terlalu berlebihan, dan itu dilakukan Rimuru hanya agar semua rencananya berjalan dengan sempurna. Dan saat ini sudah tidak membutuhkannya lagi. Yom dan semua rombongannya yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat senang. Dan di sini Rimuru berpikir bahwa dia berharap Yom akan mendapatkan reputasi baik di dalam kerajaannya, karena dia telah berhasil melunasi semua hutang dari kerajaan Farmes tanpa perlu membayarnya. Dan Yom juga akan mendapatkan kepercayaan dari semua warganya, karena dia telah berhasil mendapatkan pengampunan dari seorang Demon Lord. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya.
Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.